Assalamualaikum Tum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Tum? Alhamdulillah baik. Jadi gini Tum, kemarin kita sudah membuka forum pertanyaan pada followers Himaguseda dan sudah ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Ketum nih. Oke, langsung aja nih Tum untuk pertanyaan yang pertama nih Tum. Boleh. Bagaimana hukum perang sarung nih Tum? Perang sarung. Hukum perang sarung. Wah, ini agak unik ya. Mungkin biasa zaman dulu itu Rasul perang Badar, perang Uhud, ini pertanyaannya perang sarung. Ya. Tapi nggak apa-apa. Mengenai hukum perang sarung, sebetulnya kita melihat dari esensi perang sarung itu. Nah, pertama kita lihat, ketika perang sarungnya itu digunakan hanya untuk bercanda, hanya untuk asik-asikan dan tidak melukai orang lain, itu konteksnya diperbolehkan selagi tidak ada pihak yang dirugikan. Tetapi ketika perang sarungnya mulai serius, misalnya antar kampung atau antar kelurahan misalnya perang sarung, nah itu yang tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena Islam itu mengajarkan tentang kedamaian, tentang saling menyayangi satu sama lain. Mengutip dari dalil Al-Quran, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arafu, untuk saling mengenal, untuk saling menyayangi, saling melindungi dan saling menjaga satu sama lain. Tapi ketika konteksnya itu hanya untuk bercanda dan tidak ada pihak yang dirugikan, itu diperbolehkan selagi tidak melebihi batas seperti itu. Oke, Tad. Berarti perang sarung ini boleh aja dilakukan asal konteksnya bercanda, hanya untuk asik-asikan aja ya Tad. Tapi kembali lagi, jangan sampai ada pihak yang dirugikan, jangan sampai ada yang berlebihan gitu, karena Allah tidak mencintai yang berlebihan seperti itu. Tapi baiknya sih jangan. Ramadan tuh kita tingkatin ibadah aja, jangan tingkatin demek. Oke, terima kasih Tum. Oke Tum, kita lanjut nih ke pertanyaan yang kedua. Dari mumun.munajia.9. Tum, hukum berbuka di siang bolong. Waduh. Pakai es kelapa makannya geprek Tum. Gimana nih Tum? Ini berbuka ya, konteksnya bukan tidak sengaja tapi berbuka ya. Berbuka di siang bolong jelas salah, jelas membatalkan puasa gitu. Jelas membatalkan puasa dan hukumnya berdosa. Mau buka pakai apa? Mau buka ketika kumur-kumur lagi udah kumur 3 kali keluar 2 kali misalnya. Nah itu termasuk ke dalam hal yang membatalkan puasa konteksnya, karena ketika membatalkan puasa itu orang yang membatalkan puasa secara disengaja maka akan berdosa. Lain halnya dengan tidak disengaja. Terus boleh nggak sih diganti ketika kita membatalkan puasa? Jawabannya tidak boleh ketika kita membatalkan puasa secara sengaja. Lain konteksnya ketika kita tidak sengaja atau kita membatalkan puasa karena ketidakmampuan kita untuk berpuasa. Contoh ketika lagi berpuasa, kemudian kita dapat musibah dari Allah, misalnya kita sakit, kemudian tidak bisa berpuasa pada saat itu, maka kita diperbolehkan untuk berbuka dan diganti pada hari-hari setelah Ramadan berlalu, seperti itu. Kemudian beda konteksnya lagi ketika hal tersebut itu dijalani oleh orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu melaksanakan puasa. Semisal ada orang tua yang umurnya lebih dari 80 tahun dan tidak bisa berpuasa, kemudian setelah lewat bulan Ramadan tidak bisa menggantinya juga, maka diperbolehkan untuk membayar fidyah. Fidyah ini dibayarkan untuk mengganti puasa yang tidak bisa diganti di luar bulan Ramadan. Tapi ini konteksnya hanya untuk orang tua, orang yang tidak mampu melaksanakan puasa. Bagi anak muda yang masih kuat, bahasanya malu lah sama orang yang lebih tua, seperti itu kali ini. Oke, jadi gitu Mun. Gak boleh berbuka puasa di siang bolong Mun. Jelas membatalkan puasa itu Mun. Jelas. Oke, Tad. Oke Tum, ini ada pertanyaan lagi dari Dimas @Baihaqi. Oke. Tum, hukumnya bulan puasa nggak sengaja lihat yang seksi, batal gak Tum? Aduh. Wah, ini pertanyaannya agak lain ini. Ketika bulan puasa tidak sengaja melihat yang seksi,
Yang pertama kita bahas terkait melihat yang seksi dulu. Seksinya itu dalam konteks apa? Apakah binatang yang tidak menggunakan baju? Ataukah seksi lawan jenis? Yang laki melihat yang perempuan atau yang perempuan melihat laki-laki? Karena melihat yang seksi itu jelas-jelas mengurangi pahala puasa. Seperti itu. Karena dari esensi puasa itu sendiri adalah menahan hawa nafsu. Tidak hanya nafsu makan, tidak hanya nafsu minum, tetapi nafsu berbuat maksiat. Termasuk tadi melihat yang seksi-seksi. Kemudian nafsu berbohong atau nafsu mencuri, durhaka dan lain-lain. Itu tuh akan mengurangi pahala puasa. Terus apakah puasanya batal? Puasanya itu tidak batal, tetapi pahalanya yang berkurang. Mengutip dari hadis Nabi SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas." Beberapa dari orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada baginya pahala berpuasa, illa al-ju'i wal atas, kecuali mereka hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Maksudnya apa? Maksudnya ketika orang yang menjalankan puasa tetapi tidak menjaga nafsu-nafsu lainnya selain makan dan minum, maka puasanya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi lain konteksnya ketika tidak sengaja. Tadi kan pertanyaan tidak sengaja. Ketika tidak sengaja, itu mungkin Allah masih memaafkan. Tetapi misalnya ketika lagi scroll, misalnya tidak sengaja melihat, jangan di scroll balik. Itu tidak boleh, jelas-jelas. Karena itu bukan tidak sengaja namanya, tapi tidak sengaja yang kemudian disengajakan seperti itu. Mungkin buat Dimas nanti kalau lagi scroll ya bisa lah langsung di scroll ke bawah aja ketika tidak sengaja melihat, sehingga tidak mengurangi pahala puasanya, seperti itu. Begitu Bang Dimas. Jadi gak boleh Bang Dimas, apalagi ketika tidak sengaja disengajain, gak boleh itu Bang Dimas. Oke tuh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Dari ann.rhmwt. Pertanyaannya yaitu, saat 15 Ramadan kan sholat witir pakai kunut. Nah, awal kisahnya gimana tuh Tum? 15 Ramadan terakhir mungkin ya, pantasnya seperti itu. Oke. Jadi sebetulnya hukum menggunakan kunut pada sholat witir itu masih banyak perbedaan pandangan ulama-ulama. Karena kenapa banyak perbedaan pandangan? Karena ulama-ulama kita itu banyak, sehingga banyak pula pendapat, banyak kepala dan banyak perbedaan pendapat seperti itu. Tetapi pada intinya kunut pada 15 hari terakhir bulan Ramadan itu tuh, kalau emang kita mau mengutip pendapat dari Ibnu Mas'ud yang pertama, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwasannya kunut pada saat melaksanakan sholat witir itu disunahkan sepanjang tahun, diperbolehkan sepanjang tahun. Jadi tidak hanya mengkhususkan. Jadi Ibnu Mas'ud ini tidak mengkhususkan pada 15 terakhir bulan Ramadan, tetapi kapanpun ketika kita melaksanakan sholat witir, kita diperbolehkan untuk menggunakan kunut. Seperti itu perkataan Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah. Kemudian yang kedua dari Ali bin Abi Thalib. Ada hadisnya juga bahwasannya Ali bin Abi Thalib melaksanakan kunut pada 15 hari terakhir bulan Ramadan, seperti itu. Jadi kalau Ibnu Mas'ud itu tidak mengkhususkan waktu di 15 terakhir bulan Ramadan, boleh kapan saja menggunakan kunut pada saat sholat witir. Dan Ali bin Abi Thalib mengkhususkan ketika 15 hari terakhir bulan Ramadan. Terus yang benar yang mana? Keduanya benar, tidak ada yang salah. Sehingga bagi kita silahkan mau mengambil pendapat yang mana, seperti itu mungkin. Oke, begitu ya ANN Rahmawati. Itu kisah dari kenapa memakai kunut setelah 15 Ramadan ke terakhir. Oke Tung, kita lanjut nih Tung ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Lajuardi Hakim. Bang, kalau misal kepeleset terus ketimpa kebab sama segelas air batal gak Bang? Lagi-lagi pertanyaan seperti ini. Gimana tuh Tung? Kepeleset terus ketimpa kebab sama segelas air. Waduh, ini agak lain ini nih pertanyaannya. Saya mau nanya balik nih, kira-kira keplesetnya di mana nih bisa ketimpa kebab sama segelas air nih, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau semisal itu unsurnya tidak disengaja gitu, tapi kayaknya disengaja sih berangkat. Kalau misalnya datang ke tempat toko kebab, misalnya tukang kebab misalnya,
terus sengaja biar kepleset di situ ketimpa kebab dan masuk air gitu. Nah itu tidak diperbolehkan karena ada unsur kesengajaan gitu. Tapi ya emang tidak sah puasanya karena syarat dari orang berpuasa itu berakal. Jadi masuk akal itu tuh. Tidak masuk akal ini. Jadi Seperti begitu itu, Bang Ajwar. Jadi kalau misalkan ketimpa kebab itu secara sengaja tidak sengaja nih. Tapi kayaknya sengaja sih memang. Ya begitulah. Tapi kalau gitu tidak kan. disengajakan ya itu tidak masalah gitu. Tapi nggak masuk ke mulut juga, paling cuma jatuh nempel doang di bibir gitu. Nggak mungkin masuk satu kebab sama segelas air gitu. Kayak gitu paling. Oke, Tad, kita lanjut aja nih Tad ke pertanyaan selanjutnya. Dari Devi RDAA. Pertanyaannya itu, Abang lebih setuju batalin puasa baru baca doa atau baca doa dulu baru batalin? Gimana tuh pertanyaannya? Lebih setuju batalin puasa baru berdoa atau baca doa dulu baru batalin puasa? Iya, gitu. Sebetulnya banyak juga perbedaan pendapat ulama terkait hal ini. Termasuk salah satunya doa yang dibaca semestinya gitu. Kalau menurut apa yang saya pelajari, biasanya ketika masuk waktu azan, sebelum kita makan, sebelum kita membatalkan puasa, kita membaca doa. Nah, kalau doa kan ada dua versi kan. Mungkin yang paling masyhur, yang paling sering kita dengar di masyarakat itu yang Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian yang kedua ada dhahabaz zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Nah, cuma apa yang diajarkan waktu itu saya ketika kita masuk waktu azan, sebelum kita minum, sebelum kita membatalkan puasa, kita itu membaca doanya zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian setelah kita minum sedikit, setelah kita membatalkan puasa, baru kita membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kenapa seperti itu? Karena Allahumma lakasumtu itu secara diksi doanya itu merupakan doa ketika sudah kita makan, setelah masuk makanan ke dalam diri kita, seperti itu. Cuma pertanyaannya, apakah sah puasanya kalau kita baca doa yang Allahumma lakasumtu? Sah. Terus kalau kita baca Zahabaz zama'u, puasanya sah nggak? Sah juga gitu. Jadi boleh nggak kita bacanya satu aja gitu? Kebanyakan misalnya dua, boleh gitu. Atau nggak pengen baca Zahabaz zama'u aja, atau nggak Allahumma lakasumtu aja, itu tidak dipermasalahkan seperti itu. Jadi dikembalikan kepada pribadi kita masing-masing, mau baca yang mana, mau doa yang mana, semuanya sama aja seperti itu. Oke, begitu ya. Jadi mau baca doa yang manapun. Jadi itu cuma perbedaan pendapat ya kan? Perbedaan pendapat. Itu hal yang sudah biasa di dalam agama. Nih selanjutnya masih dari DPRDA. Pertanyaannya itu, batas sahur yang sebenarnya itu sampai jam subuh atau sampai imsak itu tuh? Batas sahur sebetulnya ya, mungkin batas sahur sampai saatnya kita menahan puasa gitu, kita memulai puasa. Nah, kita mengambil dari kata imsak. Imsak itu diambil dari kata bahasa Arab masakaya msaku, artinya menahan. Dan imsak ini merupakan salah satu tanda hati-hati kita. Ingat, tanda hati-hati, bukan tanda kita sudah mengakhiri sahur gitu. Tetapi salah satu bentuk tanda hati-hati kita. Makanya biasanya imsak itu 10 menit sebelum azan, atau 8 atau 5 menit sebelum azan, seperti itu. Karena untuk mempersiapkan diri gitu. Terus kalau misalnya udah imsak tapi kita masih minum, boleh nggak? Boleh saja gitu. Tetapi disarankan kalau misal kita sudah sahur dari jauh-jauh sebelum imsak gitu, ketika masuk imsak itu jangan makan yang berat-berat lagi gitu, karena harusnya sudah bersih-bersih mulut, seperti itu. Jadi paling seperti itu. Jadi intinya itu imsak itu masih boleh makan atau masih boleh minum. Tapi baiknya dijaga karena sebentar lagi masuk waktu azan. Khawatir nanti ketika makanannya baru sampai di tenggorokan terus azan subuh gitu kan gak boleh kita minum gitu. Jadi imsak ini fungsinya untuk menahan, seperti itu. Oke. Berarti imsak itu tanda-tanda kita untuk rambu-rambu karena sebentar lagi akan azan subuh gitu. Ya. Oke Tan, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari D.I.E
203. Pertanyaannya itu, pekerjaan yang bagaimana yang diperbolehkan tidak berpuasa? Tuh. Jadi pekerjaan mana yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Iya, begitu. Oke. Kita mengambil referensi dari salah satu fatwa dari Majelis Ulama Mesir, Dr. Ali Jum'ah. Beliau itu mengatakan bahwasannya dalam berpuasa ada orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Salah satunya orang yang bekerja. Orang bekerja keras dengan syarat. Yang pertama, pekerjaan tersebut hanya bisa dilakukan pada bulan Ramadan. Jadi pekerjaan tersebut kalau di luar Ramadan tuh nggak bisa dilakukan, jadi bolehnya di bulan Ramadan. Kemudian syarat yang kedua, pekerjaan tersebut untuk menafkahi istri dan anak, seperti itu. Dan pekerjaan tersebut itu tidak bentuknya kemaksiatan, seperti itu. Jadi contoh, kita ambil contoh simpelnya, pekerja kuli bangunan yang borongan misalnya, dia memang disewa, dipekerjakan ketika bulan Ramadan. Itu kan ada jangka waktu pengerjaan, artinya pekerjaan tersebut tidak bisa dilaksanakan di luar bulan Ramadan karena ada jangka waktunya. Kemudian pekerja tersebut menggunakannya untuk menafkahi istri dan anaknya gitu, karena tidak ada sumber pekerjaan selain itu. Maka diperbolehkan ketika tidak kuat, ketika memang terasa berat sekali ketika kerja tersebut, tapi dalam kondisi berpuasa gitu, sehingga boleh membatalkannya. Tetapi tetap harus diniatkan dari awal. Semisal ketika dari malam harinya dia berniat berpuasa, kemudian tetap sahur juga. Setelah bersahur, orang tersebut nih, sang pekerja tersebut itu tetap melaksanakan puasa seperti sedia kalanya. Kemudian ketika di pertengahan ketemu masa sudah tidak kuat atau terlalu lelah, maka diperbolehkan untuk membatalkannya. Bukan berarti dia sudah meniatkan misalnya, saya besok tidak ingin berpuasa karena saya akan kerja keras. Tidak boleh seperti itu. Jadi tetap diwajibkan untuk bersahur, kemudian tetap diwajibkan untuk berpuasa juga. Semisal ketemu kendala di pertengahan puasanya, semisal di asar atau ketika zuhur itu sudah sangat lelah dan tidak kuat, tidak memungkinkan untuk melaksanakan kerja karena haus atau lelah, maka diperbolehkan untuk berbuka dan dengan syarat mengganti di hari setelah bulan Ramadan, seperti itu. Jadi nggak ada tuh niat dari awal, misal saya nggak mau berpuasa besok karena saya akan kerja keras, tidak boleh gitu. Tapi tetap dianjurkan, tetap diperintahkan untuk berpuasa seperti sedia kalanya, tapi dengan syarat diganti juga nanti kalau misal setelah selesai bulan Ramadan dia mengganti puasa yang dia kelewatkan, seperti itu. Oke, terima kasih Tum. Berarti yang penting mah diniatin dulu aja ya Tum. Yang penting diniatkan dan tetap dilaksanakan. Semisal kena kendala, ketemu kendala di pertengahan, maka boleh dibatalkan dengan syarat nanti diganti. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Adam BHRI 4. Apa tuh? Apa aja bagi orang-orang yang mokel? Woi, menarik nih. Sangat menarik ya. Sangat menarik, azab bagi orang yang mokel. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu mokel juga. Mokel itu buka secara diam-diam atau buka secara sengaja di siang hari atau madol puasa, bahasanya seperti itu. Azab yang Allah berikan itu sesuai dengan beratnya amalan tersebut. Jadi Allah itu memberikan azab sesuai dengan atau berat atau kesulitan mengerjakan amal tersebut. Contoh kita lihat, puasa Ramadan ini merupakan hal yang berat kan, hal yang lumayan sangat-sangat kita coba mencurahkan tenaga kita untuk tidak makan dan tidak minum serta menghindarkan maksiat gitu, sehingga tingkat kewajibannya itu sangat-sangat tinggi juga. Jadi ketika ada yang mokel misalnya ketika bulan Ramadan, itu azabnya pasti sangat berat. Karena kenapa? Karena bulan Ramadan itu hanya ada 1 bulan sekali selama setahun gitu. Tidak ada di luar bulan Ramadan. Amalan yang secara dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan pada bulan Ramadan, pada satu waktu tertentu, sehingga azabnya pasti berat gitu. Mungkin kalau ngelihat juga di hadis itu bahwasannya ada juga manusia kelak di hari kiamat yang menyobek mulutnya sendiri itu karena tidak berpuasa, sengaja tidak berpuasa, seperti itu. Itu salah satu dari sekian banyak azab yang Allah berikan bagi orang yang mokel. Jadi kita jangan coba-coba untuk mokel seperti itu, karena momentum ini hanya datang 1 kali dalam setahun. Jadi sayang rasanya ketika kita Allah menawarkan pintu surga tapi engkau memilih pintu warteg. Waduh. Seperti itu, sayang sekali pokoknya. Oke. Ya, jadi begitu, friend. Udahlah, jangan mokel-mokel, friend.
puasa friend, puasa cuma 1 bulan friend dalam setahun. Oke, lanjut nih Tum ke pertanyaan dari Pak Roel. Apa hukumnya puasa setengah hari bagi anak-anak umur 20 tahun seperti saya? Ini gimana nih, 20 tahun tapi anak-anak? Gimana tuh Tum? Ini agak unik pertanyaannya nih. Anak-anak umur 20 tahun. Itu bukan anak-anak, itu udah bangkotan gitu. Ya, kita pertama membahas terkait puasa setengah hari bagi anak-anak. Ya, puasa setengah hari bagi anak-anak sebetulnya jika diniatkan itu, maka puasanya apakah sah? Jawabannya adalah sah. Sah puasanya gitu. Tetapi di syarat wajib puasa itu ada namanya balik, sehingga anak tersebut belum ada tanggungan untuk melakukan puasa secara full seperti itu. Jadi secara simpelnya puasa setengah hari bagi anak-anak itu adalah bentuk pembelajaran supaya nanti anak-anak ini yang sudah dibiasakan sejak dini untuk berpuasa, hingga nanti ketika sudah mencapai masa akil baliknya maka akan berpuasa seperti biasanya karena sudah pernah atau sudah kenal dengan siklus puasa Ramadan seperti apa yang dirasakan gitu. Tetapi kalau anaknya 20 tahun ini bukan anak-anak itu batasnya sampai dia balik. Ketika sudah masuk akil balik itu sudah masuk remaja seperti itu, bukan anak-anak lagi. Jadi kalau 20 tahun itu seperti itu paling. Jadi begitu Bang Farul, Anda itu bukan anak-anak lagi. Anda harus berpuasa. Jadi nggak boleh setengah hari ya. Setengah hari nggak boleh. Bagi orang yang sudah balik, setengah hari itu dihitung sebagai tidak puasa, bukan puasa gitu. Oke, terima kasih Tum. Terakhir nih Tum, Boleh. pertanyaan dari Maulana Ipan 298. Apa tuh? Bagaimana hukum kentut dalam kolam renang Tad? Nah, ini merupakan salah satu polemik yang sering kita perdebatkan. Jadi teman-teman semua mungkin yang masa-masa old gini ini pernah lihat ada iklan di TV gitu terkait kentut dalam air batal atau enggak. Kita mengambil definisi dari puasa. Sebetulnya secara inti dalam berpuasa itu kita harus menjaga masuknya sesuatu itu kepada 5 lubang yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama ada lubang telinga, kemudian ada lubang hidung, ada lubang mulut, dan yang keduanya ada di lubang kubul dan dubur, depan dan belakang. Nah, sehingga apapun yang masuk ke situ akan membatalkan puasa seperti itu. Jadi ketika kita misal di dalam air kita kentut gitu, nah itu salah satu bentuk kehati-hatian. Batal atau tidak? Kalau jelas-jelas airnya masuk ke dalam dubur, maka batal hukumnya. Tetapi kalau semisal tidak masuk dan bisa dijaga, itu bisa dijamin ketidakmasukannya air tersebut ke dalam dubur, maka itu tidak apa-apa gitu. Tapi kalau semisal itu salah satu bentuk kehati-hatian gitu. Kalau semisal pengen berenang gitu, jadi harus berhati-hati karena khawatir nanti airnya itu bisa masuk ke dalam dubur. Paling seperti itu. Oke, terima kasih Tum. Oke Tum, terima kasih atas jawaban-jawabannya Tum. Ya, sama-sama. Mungkin pertanyaan udah cukup, udah gak ada lagi pertanyaan. Mungkin ada closing statement dari Tum Abid untuk Ramadan kali ini. Ya, closing statement dari saya simpel, kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Sehingga Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang di dalamnya banyak barokah, banyak lipat ganda amal. Rugi sekali orang yang tidak memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan. Jadi ini kalau misal masuk bulan Ramadan, kita perbanyak ibadah kita rajinkan sholat 5 waktu, kita berpuasa dengan ala kadarnya seperti itu, sehingga nanti Allah akan memberikan balasan secara perlahan demi perlahan bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat gitu. Mungkin saya akhiri aja tantrum pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.